Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Pertama sekali marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini Allah masih senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat keimanan, kemudian nikmat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak terlepas daripada nikmat kesehatan dan kesempatan waktu sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam acara kegiatan pengajian Yasin yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Al-Mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir siang menjelang sore ini diberikan syafaat oleh beliau di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa tidak akan bosan-bosannya saya menyampaikan kepada kita semua bahwasanya kehadiran kita, kedatangan kita pada hari ini adalah semata-mata mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan keridhaan tersebut Allah berikan kita pahala, dan mudah-mudahan Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terlepas daripada itu, dengan adanya kajian seperti ini, mudah-mudahan kualitas ibadah kita makin bertambah, dan mudah-mudahan kita lebih berkualitas ibadah kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan materi tentang bimbingan penyuluhan, yaitu judul kita pada hari ini adalah berbicara tentang makanan yang halal. Jadi sesuai tadi dengan apa yang saya sampaikan tadi, ada ayat Al-Quran dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Itulah ayat pertama yang dibacakan dalam surah Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, yang artinya adalah makanlah dari makanan yang halal dan yang baik. Halalan tayyiban, sudah dia halal kemudian dia baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kita mengikuti langkah-langkah setan, baik itu langkahnya, godaannya, dan segala macam yang diperintahkan oleh syaitan kepada kita. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan innahu lakum aduwwum mubin,
yang artinya adalah Allah mengatakan kepada kita, sungguh bahwa syaitan itu adalah merupakan musuh yang nyata bagimu. Makanya setiap kita melaksanakan aktivitas, makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah mengatakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk? Karena sudah jelas di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kira-kira bentuknya seperti itu. Kemudian selanjutnya, definisi daripada pengertian makanan halal, ya Bu ya. Makanan halal itu adalah yang halal. Halal itu artinya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya halal itu berasal daripada bahasa Arab, yang artinya adalah diperbolehkan. Kalau bahasa Tanjung Balai namanya bolehlah kita tokan, dimakanlah namanya. Kemudian halal dalam arti kata bahasa Arab lebih menjabarnya lagi, bahwasanya makanan halal itu adalah makanan atau minuman yang boleh dikonsumsi oleh manusia, oleh umat Islam sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memakan dan minuman yang halal, maka dia harus sesuai dengan tuntutan syariat agama kita. Kita agama apa? Agama Islam. Ketika Allah membolehkan kita untuk mengkonsumsi sesuatu, maka bolehlah itu. Tapi kalau seandainya ada makanan atau minuman yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita makan makanan tersebut. Jadi definisi daripada makanan halal itu adalah segala sesuatu yang boleh kita konsumsi sesuai dengan tuntutan daripada agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian selanjutnya, ketika ada kata halalan, kemudian disambung dengan thayyiban. Thayyib itu apa artinya? Secara bahasa Indonesia, thayyib itu artinya adalah baik. Jadi sudah halal dia, baik pula. Itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita apabila kita memakan dan minuman yang halal. Sudah dia halal, kemudian dia baik. Baik dalam arti kata ini macam mana? Yang bagus untuk diri kita. Ya, baik untuk diri kita, kesehatan kita dan segala macam. Kemudian ada para ulama mengatakan, menambahkan sedikit, halalan, kemudian thayyiban, dan terakhir diucapkan dengan kata mubarakan. Itu dia Bu. Jadi halalan, thayyiban, mubarakan. Mubarakan itu apa artinya? Mubarakan itu awal dari kata dasarnya adalah barokah, yang artinya adalah berkah. Maka makanan itu juga harus berkah. Berkah itu macam mana contohnya? Contohnya berkah itu dapat kita lah makanan itu sesuai dengan tuntutan daripada agama kita. Ya, karena kan makanan ini kan bisa diperoleh dari cara-cara yang lain. Ada cara yang elok, ada juga cara yang tak elok. Kalau nang elok berarti halalan, thayyiban, mubarakan. Tapi kalau seandainya makanan tersebut kita ambil dari sesuatu yang haram, maka dia tidak akan menjadi halal, thayyiban, dan mubarakan. Jadi intinya sudah dia halal, kemudian dia baik, kemudian berkah diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap makanan yang kita makan tadi. Contohnya macam air putih nih, ikan air aqua atau air gua. Kita minum, sudah jelas kita tengok aqua tu elok nampak gitu, bagus dan segala macam. Kalau memang betul lah air minum ini bagus, maka insya Allah mudah-mudahan sudah dia halal, kemudian dia baik untuk kita, membuat kita sehat, dan selanjutnya adalah berkah. Ketika kita minum air tersebut, maka akan menjadi berkah sama kita. Berkahnya macam mana itu? Sehat secara jasmani. Kemudian bisa kita berpikiran jernih. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan minum air putih itu, kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia maksud konsepnya. Maka intinya daripada kalau kita hendak memakan makanan dan minuman yang halal, 3 konsepnya. Harus halal, harus thayyib, harus berkah. Itulah konsepnya. Macam Ustaz Pak itu macam mana jangan begini. Usahakan dengan semaksimal mungkin. Kenapa kita harus mengusahakannya? Karena itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka secara otoritas kita laksanakan perintah Allah dan jauhi larangannya. Itu yang pertama, tentang mengenai masalah pengertian makanan halal dan haram. Kemudian selanjutnya ada beberapa kriteria makanan yang halal.
Ini yang perlu kita lebih kaji mendalam sedikit, Bu. Ya, kriteria makanan yang halal. Yang pertama itu adalah berdasarkan halal mengenai zatnya. Kalau bahasa Indonesia kita namanya bahan baku, bahan dasar. Jadi kalau kita hendak menengok kriteria makanan yang halal, maka yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mengetahui bahwasanya halal berdasarkan bahan bakunya atau zatnya. Contohnya misalkan kita hendak membuat pisang goreng. Kan begitu kan? Apa bahan baku daripada pisang goreng tersebut? Yang pertama minyaknya, kemudian pisangnya, kemudian ada gulanya di situ, kemudian entah ada garamnya. Dari mulai pisang, garam, gula, minyak goreng, kita pastikan itu konsepnya adalah halal. Ya, kita pastikan itu yang jelasnya itu halal, baik, dan mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya seperti itu. Pisangnya bagus, kan? Baguslah kalau kita tengok ini pisang apa, pisang yang elok dan segala macam, tak busuk dan tak segala macam. Kalau seandainya yang busuk kita makan, bisa nanti berakibat dampak negatif kepada kita. Tapi kalau kita cari pisang yang elok, mudah-mudahan pisang tersebut nanti akan kita konsumsi dan akan mendapatkan kebaikan pada tubuh kita. Jadi bahan bakunya dulu kita tengok. Apapun campuran. Ya, intinya seperti itu. Contohnya macam memasak pisang goreng tadi. Kemudian yang kedua, apa lagi kriteria makanan yang halal? Yang kedua itu adalah halal berdasarkan cara memperolehnya. Ya, sudah tahu kita tadi bahan bakunya. Kemudian bagaimana cara kita memperoleh makanan tersebut? Ya, cara memperoleh macam mana? Itulah terkait tentang masalah hati. Apakah pisang itu kita curi, entah kita rampok, entah kita ambil dari rumah orang. Pokoknya asalkan ada sesuai caranya memperolehnya secara tidak syariat agama Islam, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari awal makanan tersebut memang sudah harus kita lihat cara kita memperolehnya macam mana. Ya. Jadi contoh yang itulah, contohnya macam pisang goreng tadi itulah. Pisangnya dari mana kita dapat, gulanya dari mana kita dapat, kemudian dari mana kita dapat minyak gorengnya. Kalau ada salah satu di antaranya itu yang kita peroleh secara tidak halal, maka itu akan menjadi haram bagi kita untuk memakannya. Maka pastikan semua bahan baku yang kita lakukan itu adalah semuanya halal, thayyiban dan mubarakan. Kemudian selanjutnya, yang ketiga itu adalah kriteria makanan halal adalah yang ketiga, halal berdasarkan cara pengolahannya. Jadi intinya begitu, Bu. Jadi ketika kita masak pisang goreng itu macam mana cara pengolahannya? Itu terkait tentang bahan baku, terkait tentang masalah cara kita memperoleh bahan baku, kemudian apa alat yang kita gunakan untuk mengolah bahan tersebut. Makanya pernah dulu kita dengarkan ada namanya Ajinomoto. Dicampur orang itulah dengan zat babi. Kan begitu kan dulu bahasanya kan? Apakah boleh itu kita konsumsi, Ustaz? Haram kalau kita konsumsi itu kalau seandainya memang betul bisa dipastikan bahwasanya itu tergantung ada yang namanya babi. Kenapa? Karena babi itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa haram bagi kita untuk memakan daging babi. Jadi cara pengolahannya juga seperti itu, kita makan. Apapun yang kita minum. Makanya kalau bisa kita pastikan kalau ada orang yang kasih makan sama kita atau kita membuat makanan kepada orang lain, maka pastikan bahwasanya makanan tersebut ya harus jelas bahan bakunya, kemudian harus jelas macam mana cara mendapatkannya, kemudian yang ketiga adalah cara pengolahannya juga harus bagus. Intinya seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengetahui daripada kriteria tentang masalah bagaimana cara kita untuk membentuk daripada makanan halal tersebut, maka makanan halal itu ada kira-kira ciri-cirinya. Ya, ada kira-kira ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama daripada makanan halal tersebut adalah suci dari najis. Ya. Bahan makanan tersebut adalah suci dari najis. Ya, intinya alhamdulillah. Jadi salah satu cara daripada makanan halal itu adalah yang pertama suci dari najis. Jadi pastikanlah pula makanan kita yang kita makan itu suci dari najis. Contohnya macam air putih nih. Dikasihlah kita minum air putih. Kemudian air putih itu apakah halal kita minum? Insya Allah mudah-mudahan halal, thayyiban, mubarakah. Sudah halal, sudah baik, berkah pula.
Kemudian selanjutnya tiba-tiba entah kenapa jatuhlah pula nyetek tikus ke dalam yang minum tu. Intinya kan begitu, jatuhlah tai tikus tu. Sedangkan kita mengetahui bahwasanya tai tikus itu adalah sejenis kayak macam kotoran yang boleh kita katakan najis. Jadi apakah boleh kita konsumsi itu Ustaz? Tak boleh. Bahkan haram itu kalau kita minum. Jadi kau tak iso dah. Kalau tak disoda, selagi kita masih tidak menyadarinya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau seandainya sudah tahu kita, jangan dilanjutkan. Tanggung jam, toloklah dulu. Janganlah pula begitu. Kalau sudah tahunya pula kita sudah memang itu haram untuk dimakan, jangan untuk dimakan. Ya, intinya seperti itu. Jadi dalam arti kata, makanan yang halal itu salah satu cirinya adalah terhindar daripada suci dari najis. Ya, udah suci dia dari najis. Kalau sudah suci, udah mantap itu. Ya kan, bersih, kemudian dia cantik awak tengok, kemudian tak istilahnya tak dimakan-makan binatang-binatang yang lain dan sebagainya macamnya. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah mengenai makanan halal, cirinya adalah yang kedua adalah dia aman. Maksudnya aman itu dalam arti kata baik untuk diri kita, ya, aman dari kemudaratan. Jadi kira-kira makanan yang kita konsumsi itu kalau bisa setelah kita makan tidak mendapatkan efek samping. Tidak ada kemudaratan yang ada di dalam makanan tersebut. Makanya kenapa diharamkan bagi kita untuk meminum minuman keras? Karena dia memiliki efek yang namanya memabukkan dan dapat membahayakan kita. Jadi intinya seperti itu. Ya, balik-balik cerita tadi, ya kalau tak tahu Ustaz macam mana, selagi masih tidak kita sadari, ya tak mengapa, diperbolehkan. Tapi kalau sudah ada entah mana tahu mengingatkan, ibu, yang tadi itu ibu makan tu haram begitulah. Kalau bisa nyepulanya kita muntahkan. Ya kalau sudah tak makan macam mana kita buat? Tak mungkin kita bawa dari mulut itu kan? Intinya seperti itu. Kalau memang bisa dimuntahkan, dimuntahkan. Kalau memang tak bisa, itu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita hendak menengok daripada ciri-ciri makanan yang halal itu adalah aman dari kemudaratan, tidak memiliki yang namanya efek samping. Kemudian selanjutnya, yang ketiga yang saya bilang tadi, ciri daripada makanan halal tersebut adalah dia tidak memabukkan. Ini biasanya yang memabukkan ini biasanya minuman ini, kalau makanan jarang. Kalaupun makanan kalau memabukkan itu biasanya dikasih tambahan-tambahan obat-obatan. Biasanya macam begitu. Contohnya misalkan orang zaman kini tengok kan, kalau hendak mencuri orang, merampok orang kini, tak apa bu pakai parang segala macam begini-begini. Mereka cukup mengambil sapu tangan, diambil orang tu kayak macam sejenis bius, kemudian dia pukul orang tu ke mulut awak, ke hidung awak, pingsan lawak dengan sekejap. Makanya itu termasuk obat-obat terlarang. Jadi yang memabukkan itu apakah diperbolehkan di dalam Islam? Tidak dibenarkan, ya, karena itu bisa memiliki efek samping atau kemudaratan. Kemudian yang terakhir, makanan halal ciri-cirinya adalah yang keempat itu adalah disembelih dengan menyebutkan asma Allah. Ini berbicara tentang masalah penyembelihan. Ya Bu ya, makanya kalau bisa setiap apa yang kita konsumsi, baik itu bahan-bahan yang kita sembelih dan segala macam, kalau bisa kita makan dengan sembelihan dengan menggunakan asma Allah. Kenapa harus seperti itu? Allah yang menyuruh kita seperti itu. Jadi kalau bisa makan makanan yang kita makan, kita konsumsi, apalagi dia yang berjenis lauk pauk, lauknya itu makan makanan kayak macam ayam, daging dan segala macam, ya diusahakan kalau bisa kita menyembelihnya dengan menggunakan asma Allah. Bak cerita tadi itu, selagi masih tak mengetahui diperbolehkan. Tapi tak salah kalau kita menanya ke pajak-pajak tu, apakah sudah disembelih atau tidak. Terkecuali lah contohnya macam ikan, itu lain pula cerita. Kalau macam ayam, macam daging sapi, daging kambing, kerbau, onta dan segala macam, ya itu perlu kita pertanyakan. Apakah itu memang disembelih atau tidak? Dan kalau bisa disembelih dengan secara syariat agama Islam. Macam mana dengan syariat agama Islam? Pertama dia dengan mengucapkan kalimat asma Allah, dengan menyebutkan nama Allah, kemudian disembelih dengan sesuai dengan tuntunan agama kita. Ya, apalagi kita namanya bolehnya. Jangan sampai ada bahasa segala macam begini. Kita usahakan, kita sebutkan asma Allah. Itulah tuntutan daripada agama kita. Makanya jangan kita samakan orang sana tu sama orang kita. Orang tu biarlah orang tu, kita ya kita. Jangan digeneralkan, jangan disamakan semua. Alah tak apa-apanya itu, yang penting tolan segala macam. Tidak. Agama kita sudah menuntut ajaran seperti itu. Kalau kita ingin menyembelih yang namanya Quran, menyembelih yang namanya daging, maka jangan lupa sebutlah nama Allah, dan kalau bisa ditambahkan sedikit sholawat kepada Nabi, lebih bagus. Ya Bu ya.
Itulah inti daripada pengertian makanan halal dan haram. Yang jelasnya, kesimpulannya adalah bahwasanya ketika kita ingin mengkonsumsi makanan yang halal dan yang haram, maka makanan halal itu adalah apa maksudnya? Makanan halal itu adalah boleh kita konsumsi, boleh kita makan, asalkan 3 konsep tadi yang perlu kita jabarkan. Yang pertama, dia halal sesuai dengan tuntutan agama kita. Kemudian dia baik bagi kita, tidak ada kemudaratannya bagi kita. Dan yang ketiga adalah kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah halal, kalau sudah baik, tentu Allah berkah terhadap apa yang kita lakukan. Intinya seperti itu, ya. Dan kemudian terakhir adalah hikmah daripada memakan makanan yang halal. Itu ada hikmahnya, Bu, sesuai dengan nama Ibu ini, hikmah. Nah, ya, beruntung juga nama Ibu hikmah. Hikmah daripada memakan makanan yang halal itu adalah yang pertama, mendapat daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya jelaslah, kalau sudah dia halal, kemudian dia thayyib, kemudian dia berkah. Berkah itu kalau sudah dapat posisi itu kita, berarti sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala lah kita dalam mengkonsumsi makanan itu. Apalagi makanan itu nanti akan kita gunakan untuk memberi sedekah kepada orang lain. Sedangkan untuk kita diwajibkan untuk memakan makanan yang halal, apalagi kita mengkasih ke orang. Jadi kalau ibu tengok di TV-TV Indosiar tuh menjual ayam dia, ayam-ayam cireng, ayam-ayam yang dia apa segala macam tuh, laknat Allah Taala begitu besar itu. Jangan coba-coba yang begitu-begitu tuh. Terus awak. Sedangkan ke diri awak, sedangkan ke keluarga awak diharamkan Allah Taala, apalagi ke banyak orang. Jangan coba-coba macam begitu. Berikanlah bahan-bahan yang terbaik. Ya, apabila kita berdagang dan segala macam. Intinya seperti itu. Jadi intinya salah satu hikmah daripada memakan makan yang halal itu adalah mendapat daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah terjaga kesehatan kita. Kalau sudah yang baiknya pula makanan itu mana tak sehat awak, makin pantap pun lagi. Contohnya macam pisang goreng. Ibu masak pisang goreng, udah ibu masak pisang goreng pakai teh manis pula, makin mantap. Pakai pulut pula, makin mantap. Dikasih kelapa, makin mantap. Tambah gulanya sikit cocah-cocahnya, makin mantap. Udah itu ada pula lagi namanya cuci tangan, makin mantap. Tisunya oke. Semakin bagus makanan itu kita kasihkan kepada orang lain, maka pahala Allah Ta'ala semakin banyak. Tergantung kita lah pulanya. Tapi kalau memang kita pulanya tak mencukupi untuk itu, ya apa adanya aja. Jangan terlalu dipaksakan. Jadi intinya salah satu hikmah daripada memakan makan halal itu adalah adanya kesehatan. Allah berikan kesehatan kepada kita. Sama kayak macam ibu ni makan kuih dadar. Mudah-mudahan kuih dadar itu akan menjadi kesehatan bagi kita. Ketika kita sehat, kita bisa beribadah kepada Allah. Ibu berpahala, nama kasih pun berpahala. Nama kasih bahan tu pun berpahala. Nama menjualnya itu pun berpahala. Tapi kalau sudah dari awal sudah kotor, sudah haram, maka ke ujungnya akan menjadi haram. Sama itu seperti macam memboma ibu. Ibu ni semalam datang pengajian, padahal tak datang, dibilang semustad datang ustaz. Pakai baju apa ibu? Pakai baju ini. Dari awal saja sudah membongak pertanyaan selanjutnya itu akan menjadi apa? Kalau dari awal memang sudah betul-betul awak jujur, maka akan mendapatkan pahala. Kalau membongak, terus membongak. Begitu juga kita ni, itulah kita sebut namanya perbuatan amal jariah. Berkelanjutan ibu. Jangan ibu pikir kuih dadak tu nampak kocik-kocik gopeknya Allah. Tapi intisari daripada kuih dadak tu ketika kita makan dan ikhlas orang nama makannya dan mengkasihnya pun ikhlas, mudah-mudahan keberkahan Allah berikan kepada kita. Kalau sudah Allah berkah sama kita, apa yang kita minta tak akan mungkin tak dikasih Allah. Makanya salah satu cara untuk membuat doa kita makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan masukkan yang haram-haram ke dalam mulut Allah. Karena doa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah apabila kita mengkonsumsi makanan yang halal, kata Allah Subhanahu wa taala, kita akan memiliki akhlakul karimah. Itu yang aku bilang tadi itu. Kalau kita mau mengkonsumsi makan-makanan yang halal, baik pula insyaallah mudah-mudahan perbuatan kita akan semakin berangsur, akan mengarah kepada akhlakul karimah, bukan akhlakul mazmumah. Berbuat elok kita. Sedangkan makanan saja kita prediksi turunlah perbuatan kita. Ya, makanya kadang-kadang orang zaman kini orang menengok kisinya saja, menengok makanan, bukan menengok manfaat, nutrisi dan vitaminnya. Termasuklah saya bubuk, ya kan? Macam aku ni pun dulu terus terang saja. Awak dulu banyak kalau di luar makan
apa namanya kalau bahasa keren sekarang, makanannya fast food, makanan cepat saji, ya kan? Kalau kira-kira kalau di mana lebih enak untuk masakannya? Masakan ayam goreng di rumah ibu atau masakan ayam goreng di quality fried chicken? Nah, pasti kita sepakat membilangkan bahwasannya makanan di quality itu yang paling sedap ketimbang masakan. Agak apa ibu sedikit, agak merasa alamak makanan kuning, apalagi minyak jalantah atau ya kan, hitam ayam. Sedangkan quality itu jangan tanya cantik-cantik, tapi jangan salah. Lebih terukur makanan kita di rumah daripada makanan di restoran. Karena kita nggak tahu bedanya orang memasak untuk orang sama memasak untuk keluarga. Intinya seperti itu. Makanya saya bilang kadang-kadang kalau di rumah sama anak-anak muridku, sama sekolah-sekolah, kalau ada orang tua kamu menyediakan kamu makan siang, jangan pernah kamu mengatakan makan mak kamu itu tak enak. Enak-enak tolong lah. Kenapa? Karena menghargai itu penting. Kalau sudah ikhlas sama awak memasakkan makanan untuk awak, mudah-mudahan insya Allah sehat badan awak, tak pernah penyakit, mudah-mudahan. Sekarang anak-anak ini tahu lah, ditengoknya pula TV itu pula pizza tuh, hamburger, apalagi nama-nama yang keren-keren tuh, hotdog dan segala macam. Kak pingin dia mau makan. Begitu sampai di situ nanti begitu awak makan, sudah pun tidak. Tahu sabalah jauh-jauh. Aku saja bukan kadang secara pribadi. Aku tengoklah kadang-kadang bayar, aku tengok kebab kan. Kebab yang Turki itu, ya kan? Kalau aku tengok pula mana mantap ini yang begini. Orang rumah meminta-minta, bang tolong bang belikan kebab itu. Kepingin awak ngasuh. Udahlah digoli-gola. Begitu aku makan, selapan lagi rasaku pocal daripada itu. Berpuasa. Nah, tapi kadang-kadang kenapa anak-anak kita lebih suka es puas, es sultan, es segala macam es. Nampaknya warnanya cantik-cantik. Ada warna merah, ada warna biru, ada warna pink, ada warna abu-abu, pakai boba pula. Cupnya cantik, pipetnya apa? Dibandingkan dengan es Milo yang awak boleh di Wak Sobah, tak laku bu. Padahal kalau dikaji-kaji lebih mahal yang es puas yang di kafe-kafe itu daripada di Wak Sobah. Di Wak Sobah palinglah cappuccino 5.000. Nah, kalau di yang kafe-kafe itu 35K. 35K itu macam mana? 35.000. Padahal bahannya sama, kan? Kemudian enaknya sama, cara penyajiannya juga sama, cuman casingnya yang beda. Casingnya macam mana? Casingnya yang cup tadi itu ditempatkan di tempat yang mahal, sedangkan yang murah tadi itu bayar. Diko-diko bila bulan banyak nyamuk. Ya kan? Banyak nyamuk. Kalau di kafe, wifi-nya ada, bisa main internet, kemudian foto-foto selfie, kemudian kita banyak lampu-lampunya buku tengok. Apa tak kira orang ke sana? Intinya seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau bisa kalau dikaji-kaji, kalau sesekali bolehnya ustaz, itu nang sedap tuh, boleh. Tapi kalau nanti tiap hari nyawa gila-gila ke kafe untuk apa? Bukan saya membilangkan bahasanya tak boleh kita ke kafe, boleh. Tapi jangan terlalu sering. Lebih bagus kita berhemat. Apalagi di zaman kini susah mencari duit. Intinya seperti itu. Ya, jadi dalam arti kata, kalau kita memakan makanan dan minuman yang halal, mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan akhlakul karimah yang baik. Kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah mendatangkan rezeki. Itu yang saya bilang tadi bu, kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita makanan dan minuman yang halal, Allah akan mengijabah doa kita. Mudah-mudahan insya Allah. Kemudian selanjutnya lagi, yang kelima itu adalah dapat menjaga ibadah kita. Sama juga macam tadi, lebih enteng kita, sodap kita kalau yang bagus-bagus tuh. Jadi kalau sempat pula kita minum tua, makan-makan yang haram, kita makan-makan, puasa kalau sembahyang borat lah. Borat, ya kan? Borat lah kalau kita untuk memakan-makan yang haram. Selalu kita teringat, apalagi kita yang punya yang namanya utang piutang. Tak sodap hati kita. Walaupun utang kita itu 10.000, ya kan? Berhutang kita sama orang 10.000, kita tengok kawan tu, padahal tak ada niat dia nak ingat kenapa. Cuma awak tengok dia lewat, awak sendiri nak sudah diri. Makanya kalau bisa, bagi yang ada di sini, bagi yang entah di mana-mana yang mendengar pun, kalau ada yang punya hutang piutang, disegerakan. Karena kalau sudah sempat besok mati dan pukul ceritanya, disegerakan. Dan kita biasakan jangan kita nak mengutang-utangi kalau memang tidak ada keperluan yang apa. Ya, kalau masih bisa kita capai, kita gapai, kita usahakan. Jangan tinggal mengapai enak-enaknya saja. Termasuk itu rentener macam begitulah. Kalau bisa kita kurang-kurangi. Terkecuali kalau memang sangat dibutuhkan. Contohnya misalkan antahan awak kuliah tiba-tiba mendapat uang kuliah segala macam, kita usahakan, bisa lah kalau untuk itu. Tapi selagi masih bisa kita meminjam kepada orang yang bisa tidak
seperti rentetan tersebut, maka kita upayakan. Intinya begitu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah, ini yang paling penting, apa hikmah daripada mengkonsumsi makanan, kata Rasulullah, menjadikan pribadi kita pribadi yang jujur dan bersikap apa adanya. Intinya bu, makanan di restoran jangan banyak gaya. Apalagi kita nak bulan puasa. Bukaan pertama kalau bisa makanan paten-paten. Kadang-kadang begitu. Apa nang ada dikasih. Yang penting jangan lupa yang tadi itu. Ya, yang penting jangan lupa halalnya, thayyibnya dan berkahnya. Yang paling penting makanan di rumah ini perkara cita rasanya. Kalau bentuk itu yang pada tadi. Tapi kalau misalkan entah ibu punya anak-anak koji, entah misalkan entah kelas TK atau kelas 1, kelas 2 SD, atau anak minta sarapan pagi, dia agak buatkan dulu turun mata sapi itu kayak macam cantik-cantik sedikit, agak dilagak-lagakkan. Supaya apa? Supaya menambah semangat dia. Saya bu gini di sekolah terus terang saja bu, saya suruh anak-anak membuat bontot. Kalau bisa. Tapi itulah kadang-kadang banyak dilema. Cuman lah pak, aku buat bontot, oh mak bangun jam sekian-sekian gitu ya. Udahlah kan, lawak kan begitu. Intinya begitu bu, supaya mengatasi anak-anak kita untuk tidak jajan-jajan yang sembarangan. Kita tidak larang anak-anak kita untuk jajan-jajan. Cuma lagi jajan anak kita kadang-kadang tahu lah namanya anak-anak. Orang tu bukan menengok isinya, bukan menengok manfaatnya, bukan menengok nutrisinya, bukan menengok vitaminnya. Apa yang ditengoknya? Yang ditengoknya adalah casing dan soda. Makanya kadang-kadang anak-anak tengok di sekolah SD, dok nak membolik main-mainan daripada membolik makan makanan. Kadang-kadang aku buka tas kemanaanku tu, apa lah kau beli? Bendo. Apa nang kau beli? Ada namanya kayak macam, pokoknya main-mainan lah, tak tahu apa tu. Paling banyak anak BP. Itulah kadang-kadang. Kalau sesekali bisa lah. Intinya seperti itu, ya bu ya. Jadi mudah-mudahan hikmah daripada makanan dan halal itu adalah dapat merubah diri kita untuk menjadi pribadi yang jujur dan berakhlakul karimah. Jadi mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kesimpulannya adalah bahwasanya wajiblah kita untuk mengkonsumsi yang namanya makanan dan minuman yang halal. Apalagi kita sekarang hendak melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau bisa jangan rusak ibadah puasa kita tuh hanya dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Kita upayakan seperti itu. Sedangkan untuk kita saja diwajibkan untuk makan dan minum yang halal, apalagi kita kasihkan kepada orang lain. Contohnya apa itu bulan puasa hendak mengkasih pembukuan. Tak perlu kita tengok banyaknya, tak perlu kita tengok cantiknya, tak perlu kita begini segala macam. Yang penting ibu pikirkan, kira-kira orang di mushola tu apa kira-kira yang dibutuhkan orang tu, yang paling disukai orang tu. Kalau aku boleh disukanya pulanya kalau mau ke mushola tu mengkasih kue sayur, tahu isi, mie yang segala macam. Kalaupun istilahnya hendak mengkasih kue segala macam silahkan. Tapi kalau bisa yang habis bu, kejadian kebanyakan kadang-kadang masjid dan mushola ni balobih balobih pembukuan tu tak makan, apalagi yang sifatnya pekalapo. Dan kurasa pun kalau untuk Tanjung Balai alhamdulillah habisnya itu sampai ke tarawih. Intinya kan begitu. Tapi kalau aku selalu kalau di mushola di masjid kami bu, kalau sudah namanya mie, kue sayur, apalagi nasi jantan. Tak menengok menit sabun tak itu kan. Memang kadang-kadang begitu azan langsung kita berbuka, tak makan kita kalau memang tak ada yang nasi atau mie segala macam. Nanti setelah sholat nanti baru kita makan. Biasanya kita begitu, kita makan kurma dan kue, kemudian adalah sedikit minuman es dan segala macam. Intinya seperti itu. Sama itu kayak macam es. Es itu pun kalau bisa kalau berbuka nanti kuangi juga lah. Jangan terlalu banyak. Namanya lah es ni menggoda bu. Jadi ini di zaman kini yang bu tak laku teh manis. Begitu puasa besok, mak teh manis itu menjadi idola le. Makanya sebenarnya kenapa saya ingatkan es ni juga termasuk salah satu ya istilahnya yang bisa menyebabkan kita ada kemudaratannya. Kalau sedikit tak mengapa. Nah lebih-lebihnya. Takut awak besok gara-gara minum teh manis ibu naik asam lambung ibu. Tak jadi tarawih. Ya kan? Tak jadi awak tarawih. Jadi intinya seperti itu. Ya, jadi mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Ya, kesimpulannya sekali lagi terakhir, mari kita bersama-sama ya mengikuti sunnah Rasulullah. Apa sunnah Rasulullah itu? Mengkonsumsi makanan yang halal dan yang menjauhi makanan yang haram. Jadi mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha ghafurur rahim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم روضة من حفر النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والهداية والأمان وخصوصا على الحاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل علينا يا الله في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Merah itu. Kayak gini Tadi aku telepon juga tadi Bu. Iya. Diangkatnya. Enggak, diangkatnya. Aku tak tahu aku Pak kapan masih di mana mengaji tak datang awak. Oh iyalah. Dua kami tak ada. Tak ada mana-mana rimo kami suka. Apa boleh? Tak ada mana rimo kami suka kamu sorong juga lah. Iya, Imam. Seimam. Hah? Seimam. Boleh. Apa lagi tidak? Apa dulu ya? Ada pula yang mau yang saya. Iya, yang bocor. Kenapa? Enggak ada sesuatu.